Membership Pecah Telur, wadah pendampingan bisnis. Bikin bisnismu naik ke level 15. Jadi berawal dari waktu saya itu korban bully ya kalau zaman sekarang mah, waktu SMA. Jadi saya masuk SMA favorit, itu di kota, sementara saya dari desa. Kemudian saya udah jarang masuk sekolah gitu, akhirnya putus sekolah dan nekat jadi TKW ke luar negeri. Kalau nasi kapau itu memang sebenarnya kecil-kecil ya Mas ya. Jadi omsetnya tidak besar. Jadi kita kecil-kecil aja di beberapa tempat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu. Tapi dengan itu kami saat ini bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak, hampir 300 orang. Kita kalau omset tertinggi double digit lah, belasan per hari. Itu di waktu bulan puasa. Kalau kami itu selalu meyakini bahwa sukses itu pilihan, tidak serta-merta takdir. Ketika kita memilih untuk sukses, berarti kita pasti akan terus belajar, berproses, berjuang untuk bisa menuju kesuksesan itu. Jadi memang sukses itu pilihan. Perkenalkan, saya Abe Making dan ini istri saya, Ibu Ayu. Kami tinggal di Jakarta Selatan. Kita saat ini sedang menjalani beberapa usaha. Jadi kita ada usaha F&B, ada jasa laundry juga, dan minimarket kecil-kecilan. Kita memang saat ini sedang fokus di F&B untuk ekspansinya. Saat ini mengelola usaha restoran live seafood, dan rumah makan Padang, nasi kapau, dan yang terbaru itu bakso Cirawang. Kalau kita memang yang paling banyak itu di nasi kapau begadangnya, tapi itu beberapa di Cloud Kitchen. Jadi outletnya kecil-kecil. Bakso seafood konsepnya live seafood. Kebetulan saya orang timur, ya jadi saya memang suka masakan yang fresh ya. Seperti apa live seafood itu, kita menghadirkan masakan seafood yang fresh, yang live gitu. Jadi kepitingnya hidup, kerapunya hidup. Jadi emang kita lebih mengusung ke yang live seafoodnya sehat. Hampir semua bisnis kita yang mengawalinya itu Ibu Ayu. Jadi berawal dari waktu saya itu korban bully ya kalau zaman sekarang mah, waktu SMA. Jadi saya masuk SMA favorit itu di kota, sementara saya dari desa, Sukabumi. Saya dari kampung, jadi saya dibully, saya jadi minder gitu. Kemudian saya udah jarang masuk sekolah gitu, akhirnya putus sekolah dan nekat jadi TKW ke luar negeri, Timur Tengah, ke Kuwait tepatnya. Di sana juga kita masih belum berhasil, kembali lagi ke Jakarta. Itu waktu menjadi TKW itu masih di bawah umur sih. Zaman dulu tuh masih sembarangan kayaknya. MOU-nya belum terlalu bagus ya. Kalau dulu tuh jadi siapa aja yang bisa berangkatin, anak di bawah umur juga berangkat. Semacam ilegal mungkin ya kalau sekarang tuh. Waktu jadi TKW itu saya terinspirasi. Di sana tuh banyak TKI yang profesional gitu. Itu salah satunya perawat. Jadi mereka itu gajinya lebih besar. Nah, jadi saya pulang lagi ke Indonesia itu berniat untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi akhirnya saya pulang ke Indonesia, profesinya masih sebagai ART di rumah tangga sambil ngelanjutin paket C. Plus di situ saya sambil jualan sepatu, baju. Waktu itu lagi tren-trennya kayak Sophie Martin, kayak gitu-gitu. Ada furniture juga saya jualin. Pokoknya hampir semua barang-barang saya jualin. Saya memang kebetulan beruntung banget dibesarkan oleh ibu yang memang kreatif dan semangat. Semua hasil alam sepertinya beliau bisa
jadikan uang gitu. Jadi diolah dan dijual. Setelah lulus paket C, saya langsung ambil kuliah perawat itu. Itu kan saya ambil paket C di Jakarta sambil jadi pembantu rumah tangga juga. Saya kebetulan di beberapa tempat. Ada pernah juga di Ibu Dona Harun sebagai tenaga infal lebaran gitu ya. Belakangan ini saya mengerti, oh apa yang saya lakukan waktu di sini, waktu di situ, itu tuh memang benar-benar kerjanya tuh yang kerja keras gitu, totalitas gitu. Contoh seperti waktu di Ibu Dona Harun, itu saya kan sebagai babysitternya JJ aja, adiknya Ricky Harun. Tapi saya melakukan hampir semua hal. Kebetulan saat itu tuh pembantunya lagi pada pulang kampung lebaran kan. Jadi hanya saya saat itu. Jadi saya masak, saya bersihin rumah serumah itu sampai saya nyuci bis. Ada satu bis di pekarangan itu, nggak ada yang nyuruh sebenarnya. Mereka juga bisa beli, tapi saya orangnya nggak bisa diam gitu. Saya kerjain semua hal di rumah itu gitu. Jadi saya dikasih satu tugas, saya kerjakannya 10 gitu. Nah, saya tuh sekarang jadi flashbacknya tuh, oh iya ya, kenapa saya sampai ada di titik ini tuh karena saya ketika saya dikasih satu tugas, saya mengerjakannya lebih dari itu gitu. Sekitar 1,5 tahunan, tidak lama. Saya sambil jadi ART, saya sambil jualan. Saya tidak terlalu mempermasalahkan gaji saat itu tuh. Yang penting saya punya kesempatan untuk berjualan. Di tahun 2002, saya dari modal 500.000 dalam hitungan hari itu saya bisa jadi 1,5 juta. Ada satu tempat yang saya ingat namanya tuh dulu tuh Peak. Di situ tuh tempat produksi sepatu. Saya nggak tahu kalau sekarang di mana itu tempatnya, tapi nggak tahu caranya gimana saya kok bisa sampai di tempat itu dan saya beli barang itu dan saya jual di komplek itu. Kejadian itu saya naik Kopaja gitu ya, bawa gembolan kan banyak tuh. Kan berdiri zaman dulu tuh Kopaja tuh gila-gila. Kalau ingat sekarang tuh wow, kalau bisa dikembalikan ke itu bisa nggak ya gitu dengan kondisi sekarang gitu. Waktu itu akhirnya bisa nabung berapa? 40 jutaan. Selain jualan, saya punya odong-odong. Kalau sekarang kan odong-odongnya diam di tempat. Kalau dulu odong-odongnya tuh jalan, keliling. Kita goes. Ada sound systemnya, terus anak-anak pada naik. Nah, saya sempat bawa itu odong-odong. Odong-odong naga ya? Bisa. Saya beli 3 juta saat itu, dan saya sewain ke orang. Setoran 150.000. Sehari. Nah, tapi ada kalanya saya yang bawa karena orang itu nggak selalu setiap hari datang. Gitu kan sayang. 150. Kalau saya bawa itu bisa 250, bisa 300 gitu. Menikah di usia berapa, Bu? 28. Nah, ketemunya yang pasti di kampus. Jadi Ibu Ayu ini masuk ke kampusnya itu program A, kuliah keperawatan, program A tahun 2006. Nah, saya dari program B yang sudah dari D3, dari diploma 3 keperawatan. Jadi, saya pas masuk itu Ibu sudah semester 5. Saya salah satu saksi perjuangan Bu Ayu ketika kuliah seperti apa. Saya melihat bahwa memang kenapa Ibu Ayu bisa di titik ini dan saya juga berada bersama Bu Ayu. Memang orang ini sangat pekerja keras, optimis, dan tidak pernah hilang semangat ya. Kenapa saya nggak pernah kehilangan semangat? Jangankan kehilangan semangat, saya itu dalam kamus saya kurang semangat pun rasanya nyaris nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Jadi saya tuh on fire terus gitu. Jadi kalau orang nanya, pernah nggak merasa gagal? Pernah nggak merasa nggak sukses? Rasanya saya belum pernah merasakan itu karena setiap yang orang pikir itu kegagalan atau ketidaksuksesan, itu saya anggap adalah perjalanan dari perjuangan kita. Saya nggak pernah merasa itu adalah kegagalan. Kalau yang memorable semuanya buat saya itu perjalanan yang sudah saya lewatin itu emang sangat berarti banget untuk saya saat ini.
Jadi tidur tuh selama bertahun-tahun nyaris jarang tidur ya. Paling bisa tidur lelap tuh paling kerennya 3 jam. Jam 12 itu tuh udah paling cepatnya tidur. Kadang jam setengah 1 atau jam 1. Tapi jam 3, telatnya setengah 4, saya harus sudah bangun. Karena saya jam 5 itu saya harus sudah bawa jualan saya ke pasar TKW yang ada di kampus tempat saya kuliah. Kebetulan di tempat kuliah itu memang ada kayak balai pelatihan TKW. Jadi emang ribuan orang tiap hari di situ. Nah, ibu ini ngambil peluang tuh sebelum kuliah jualan di lapak-lapak TKW itu. Ya, first impression kan ada yang good impression ya. Kalau sepertinya saya nggak good impression gitu. Karena kan ibu ini nanti Bertolak mungkin dia belakang. ceritakan lagi. Tadi bangun jam 3 masak, jam 5 dia sudah jualan di lapak TKW. Terus, sepertinya tidak mandi dia orang. Jam 8 kita masuk kuliah, itu lecek, ya mohon maaf ya, agak Bau wangi gitulah, wangi masakan gitu kan. Jadi memang dia juga salah satu yang kita mengerti saja. Jadi saya selama bertahun-tahun itu bangun jam 3 tadi itu, masak, nyiapin masak. Jam 5 saya udah bawa, saya jualan. Nah, itu jualannya tuh waktunya singkat, sampai dengan jam 7 saja. Setelah jam 7, itu saya cepet-cepet, saya kejar-kejaran dengan waktu. Kemas-kemas, saya langsung belanja lagi ke pasar. Belanja snack yang akan saya jual di kelas ke teman-teman bersama dengan makanan yang tadi sudah dimasak itu. Di kelas, itu ya seperti biasa. Jualan, teman-teman makan sambil jalan tuh perkuliahan. Kebetulan saya kan memang dari daerah ya, kemampuan itunya lah, finansialnya kecil lah. Ibu ini kalau jualannya nggak habis, saya sering ambil, saya sering dapat gitu. Suka Jadi, saya bagiin. Suka dibagiin. Akhirnya kita mulai berteman lah. Dan di 2010 pas kita sebelum wisuda, makin dekat lagi karena kita ngerjain skripsi bareng-bareng. Begitu wisuda, nah ibu ini nggak kerja jadi perawat nih, hanya kuliah saja. Kuliah perawat tapi tidak pernah kerja jadi perawat. Jadi saya 2010 kita wisuda, ibu ini langsung buka laundry. Gitu. Jadi kuliah itu ibu ini bukan hanya jual makanan, laundryin baju teman-teman juga, masakin teman-teman yang di kos-kosan juga. Jadi singkatnya adalah 2011 wisuda, ibu ini langsung buka laundry bersama teman kita yang lain. Saya kerja waktu itu sambil menunggu visa saya turun. Saya kerja ke Timur Tengah juga. Tapi jadi perawat Yang profesional, profesionalnya. yang informalnya ceritanya. G2G-nya. Rupanya saya tuh hanya terobsesi saja. Nah 2011 awal, nah itu saya berangkat. Visa turun, saya berangkat jadi perawat di Kuwait. Itu saya di Organ Transplant Center. Terus pada satu waktu 2011 partner bisnisnya itu ingin menjual modalnya. Nah dia nawarin saya untuk ambil saja gitu. Jadi saya ngegantiin modal temennya itu, teman saya juga. Dan sejak itu 2011 bulan Septemberan gitu, kita mulai bisnis bareng tuh. Tapi saya belum bergabung di Indonesia, masih jarak jauh. Nah, ibu ini yang berbisnis di Indonesia dengan laundry-nya itu. Terus saya pulang, menikah 2012, terus sempat kembali lagi ke Kuwait. Pertengahan 2013 saya pulang. Dan saya tidak kembali lagi ke sana. Karena dengan perjalanan bisnisnya Bu Ayu, dia berusaha meyakinkan saya. Jadi emang ibu ini keren nih. Dengan bekerja di luar negeri, penghasilan cukup ya. Tapi dia meyakinkan saya bahwa pulang saja ke Indonesia, kita bangun kerajaan bisnis di Indonesia. Wih keren kali ibu ini ya. Optimis banget gitu. Yakin banget mau bangun kerajaan bisnis. Tapi dari gaya-gayanya, dari lihat dia mulai usaha dari 2010, ada hasilnya. Nah, laundry kita itu di apartemen Kalibata City. Diawalin dengan laundry, dan setelah kita melihat peluang di sana, kita bisnis memang palu gada. Semua kebutuhan customer di sana kita bisa cover gitu. Laundry, aqua dan gas, jasa pindahan. Memang kita berjuang banget. Jadi waktu saya bersama Ibu Ayu ini, yang saya tangkap adalah memang Ibu Ayu ini semangatnya tidak pernah pudar. Kami bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, itu bertahun-tahun. Dia dari 2010, saya 2013, sampai 2016. Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Nggak pernah libur. Ya karena kerja keras doang, nggak kerja pintar. Nggak kerja cerdas. Nggak kerja cerdas. Dan 2016 akhir,
baru kita mulai ada ikut pelatihan-pelatihan bisnis. 2016 itu juga kami memulai usaha F&B pertama. Bisnis F&B pertama kami itu namanya Elfresh. Jualannya masakan Nusantara. Nasi goreng, ayam bakar, ayam goreng, pecel-pecel gitu. Ada Chinese foodnya sedikit lah, kayak sapi lada hitam. Jadi saya tuh suka ada kejadian-kejadian yang kayak seolah-olah kita dipaksa untuk ke situ sama satu hal. Contoh, si nasi kapau ini. Jadi saya itu buka lowongan koki, datanglah dari Palembang ceritanya. Nah, padahal saya bukan buka lowongan koki Padang, lowongan koki Nusantara, nasi masakan Sunda. Dia datang, dia meyakinkan saya koki dari pagi sore, dari Saribundo, dari Sariminang, dia sebutin lah yang brand-brand terkenal itu. Terus, Bu, kita buka di sini ya, katanya gitu. Saya kayak dihipnotis. Ada satu warung yang saat itu juga lagi jalan. Saya langsung tutup di hari itu. Dan saya langsung ganti di hari itu. Dengan konsep nasi Padang. Kan konsep nasi Padang tuh beda. Tungkunya beda, wajannya beda gitu ya. Nah, ada sekitar semingguan untuk merenov segala macamnya. Tiba-tiba dia berulah. Kan dulu nggak ada perjanjian dia untuk apa-apanya. Dulu hanya gaji bulanan gitu ya. Oke, dia nggak perlu naripin gitu, kita juga udah ngerti gitu. Tapi dia waktu itu tuh minta 40 jutaan di muka, bayar untuk bayar resepnya. Sementara kita juga belum tahu dia beneran apa enggak. Gitu kita main percaya-percaya. Ada satu hal yang kita lupakan. Kita nggak tes dulu ini orang beneran nggak omongannya gitu. Nah, kita minta, oke, nggak apa-apa kita bayar 50%, tapi harus ada MOU-nya. Nah, dari situ, kalau saya tuh kan orangnya iya-iya aja gitu percayaan. Cuman ada si bapak ini yang nyelamatin saya itu. Jadi dia minta MOU. Di saat minta MOU itu, dia gelisah padahal dalam hitungan menit. Nggak yang seharian. Saya masih siapin. Gitu. Dia minta siang lah. Sore jam 6-an gitu. Saya bilang nanti saya siapin dulu draftnya gitu kan. Dia gelisah. Dia neror saya ketika diituin harus ada MOU. Nggak tahu, dia juga nggak tahu kali ya, nggak ngerti tentang MOU. Dia gelisah, neror saya. Bu, ini kalau begini begitu, ini saya nggak jadi aja katanya gitu. Pokoknya dia gelisah. Terus bapak ini ngelihat saya gelisah kan, lihat WA saya mana. Wah, ini orang nggak benar. Panggil orang saya itu. Saya lihat WA-nya kan kayak mengintimidasi gitu kan, kayak nekan banget gitu. Wah, ini siapa kamu? Kamu datang baru 1 hari, 2 hari, terus udah berani banget gitu. Minta kirim inilah uang lah segala macam ke keluarganya dulu segala macam gitu ya. Saya lihat ini orang nih kayaknya ada asas lain ini, bukan mau bekerja sama ini. Akhirnya saya nggak jadi. Saya bilang, Mas, saya batalin semua kerjasama kita. Udah saya bayar kamu beberapa harimu bekerja di sini dan kita tidak bekerja sama lagi. Udah, tutup. Bayar orang ini secukupnya ya. Nggak secukupnya, kelebihan 2 juta ya, tuh karena lupa udah ditransfer. Tidak bayar 40 juta itu. Nggak bayar. Hanya bayar kayak hitung beberapa hari sama biaya konsultasinya lah. Jadi setelah itu baru tuh beneran rekrut koki Padang. Rupanya orang itu tuh memang spesialis tipu-tipu orang yang mau buka nasi Padang. Habis itu dia kabur ternyata setelah saya tahu. Itulah kisah nasi kapau kami ada ya. Jadi 2018 kalau nasi kapau. 2018. Sudah berapa cabang nasi kapau ini? Nasi kapau berapa ya? 8. Tapi ada beberapa yang cloud kitchen. Jadi yang ada dine-in-nya itu hanya beberapa saja. Itu tadi, cloud kitchen itu unik. Saya beruntung menemukan jalan itu duluan. Jadi menyelamatkan kami dari pandemi. Kalau orang lain pada tutup, kalau kita buka lebih dari 10 kita buka cabang. Tahun 2022. Tahun 2022 awal. tuh. Hampir 10 cabangan lebih lah saat itu tuh. Jadi kalau orang lain kan satu brand banyak cabang. Kalau kita beberapa brand kita dijadikan di satu titik kitchen itu. Gitu. Jadi ada nasi kapau, terus ada Elfresh tadi, terus ada salad gitu. Terus ada ayam geprek juga. Dan itu bukanya tahun 2022 awal. Ingat banget tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu buka 2 cabang sekaligus. Dengan berhentinya pandemi, order online-nya yang GrabFood dan GoFood-nya mulai menurun. Jadi kami mengalihkan dari yang cloud kitchen itu ke yang ada dine-in-nya.
Jadi saat ini yang Jadi masih hybrid. cloud kitchen itu ada sisa 1 ya. Iya, sisa satu Sisa yang 1 cloud yang kitchen ini. full. Jadi kita Full, alihkan. pure cloud kitchen. Yang lainnya Jadi sudah ada hybrid. dagingnya. Ada yang offline, ada yang online. Online-nya. Kita coba cerita yang tentang live seafood ini dulu awal mulanya ya. Jadi pada saat itu kami memang menginginkan punya resto yang agak bagus gitu. Karena kan selama ini kan kecil-kecil gitu ya. Jadi ya mau naik kelas lah. Ya kita melihat peluangnya itu di selatan ini jarang ada yang live seafood. Rata-rata utara ya yang ada live seafoodnya. Jadi selatan belum ada sehingga kita memberanikan diri untuk membuka live seafood pertama tahun 2020 Mas. Yang di sana cabang Ini pertamanya. cabang kedua. Ini cabang kedua. Itu pandemi lagi ngeri-ngerinya tuh. Tanggal 9 buka grand opening, tanggal 12 itu lockdown kedua tuh. Yang bener-bener nggak boleh ada yang makan di tempat. Oh itu tantangan banget itu. Nah, sebenarnya ini bangunannya seperti ini tuh ada sejarahnya lagi tuh. Sebelum ini buka, kebetulan saya tuh punya teman. Nah, ada ceritanya teman saya itu besok mau buka restoran. Hari ini karyawannya resign semua. Iya. Teman kami itu, Ibu Peggy. Dia bilang, oh nggak usah jadi aja, jangan buka. Karena memang saya yang genjot terus supaya buka. Nah, WA, nggak usah jadi aja katanya gitu. Oh jangan, tenang aja. Besok tetap datang, saya akan bawa dengan tim saya. Besok saya bawa, tim saya tetap Jadi jalan. kita running resto Bu Peggy ini mungkin sekitar 2-3 minggu ya. Nah resto Bu Peggy ini konsepnya joglo. Konsepnya joglo. Joglo yang memang bagus. Jadi terinspirasi dari Ibu Peggy juga. Nah, karena di situ hampir sebulanan, jadi kayak suka gitu. Ih, adem gitu. Apalagi pas gemericik hujan gitu, jadi seneng gitu. Nah, saya sebenarnya ini udah ada konsep untuk bangun ini tuh. Tapi model-model yang modern, bangunan modern. Di detik-detik terakhir ini tuh saya terlintas. Lebih murah kayaknya kalau joglo gitu ya. Jadi kita memang memilih joglo karena kita melihat tren yang di Ibu Peggy dengan konsep resto di tengah kota tapi homey gitu. Rasanya ya kayak di Jawa, di kampung Kayak gitu. di kampung Bentuk gitu. bangunannya kayu-kayu, joglo. Jadi kami memang menghadirkan selain makanannya, kenyamanannya. Kami berusaha untuk biar orang tuh merasa ini kayak lebih homey gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membuat customer Teras Kuring Live Seafood ini nyaman. Ini kita buka 2024, ya bulan Maret. Iya, jadi memang kita buka awal terus dengan konsep live seafood dan begini dengan menu kami yang agak beda. Yang ada seafood platter 1 meter. 1 meter. Itu ide pertama tuh. Jadi ada seafood platter 1 meter. Nah ini viral waktu itu. Total mungkin ada 25 juta views. Instagram ada 6 juta, YouTube ada 2,5 juta, TikTok ada 2,5 juta. Ada beberapa konten kreator juga yang datang dan itu berjuta-juta juga. Jadi emang kita waktu itu viral. Bersyukur banyak yang menerima konsep ini dan rasa masakannya juga. Bukan hanya seafood, karena kita balik lagi ke namanya. Namanya tuh kan berbau-bau Sunda. Teras Kuring gitu. Jadi kita ada menu Sundanya juga ada. Ada nasi liwet. Ada nasi liwet Sunda. Ada nasi bakar. Nah, nasi liwet kita juga yang 1 meter. Beda dari yang kebanyakan. Kalau nasi kapau itu memang sebenarnya kecil-kecil ya Mas ya. Jadi omsetnya tidak besar. Jadi kita kecil-kecil aja di beberapa tempat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu. Tapi dengan itu kami saat ini bisa membuka lapangan pekerjaan cukup banyak, hampir 300 orang. Kita kalau omset tertinggi double digit lah, belasan per hari. Itu di waktu bulan puasa. Bedanya kami, nasi kapau kami nih buka 24 jam semuanya. Bukan hanya nasi kapau, hampir semua usaha kami termasuk ini itu buka 24 jam. Jadi pas puasa, buka puasanya dapat, sahurnya juga dapat.
Jadi memang kenceng. Kalau bulan puasa nasi kapau itu mungkin simpelnya lah ya orang. Kita terinspirasi buka 24 jam karena memang di Kalibata City tempat usaha kita itu hampir semua layanan kita tuh 24 jam. Jadi kami itu meyakini bahwa di bisnis itu customer itu yang terpenting. Ya semua orang tahu lah. Dan jiwa melayani kami dengan dulunya di laundry, kami tahu bahwa ketika kita melayani customer dengan baik, ya kita melayani dengan ya kapanpun dia minta kita bisa penuhi, itu menjadi value added kita untuk bisa merunning bisnis kita dengan baik. Jadi mau makan nasi goreng, pagi kita ada, siang kita ada, malam kita ada, subuh juga bisa kita layani. Jadi memang kami sudah terbiasa dengan melayani customer, itu tujuan kami sih. Totalitas banget. Totalitas. Mungkin karena perawat itu emang udah bawaannya adalah melayani. Jadi memang kita senang melayani. Alam bawah sadar kita tuh sudah terbentuk untuk melayani gitu. Jadi saya selalu pesan ke karyawan-karyawan kami. Ingat, kalau Anda mengecewakan customer, itu sama dengan Anda menutup rezeki Anda sendiri. Saya itu hanya dititipin uang oleh customer, tiba saatnya saya akan bagi-bagi ke kalian. Bagi-bagi ke kita semua. Bukan uang saya yang saya bagikan ke Anda, tapi uang customer yang saya dititipkan dan saya bagikan ke kalian. Itu yang membuat kami terus berkembang ya. Jadi banyak karyawan kami yang militan, Mas. 11 tahun kerja sama kita, 10 tahun. Karena ya itu, nilai yang kami bawa. Ya, kami totalitas, kerja keras. Saat ini sudah mulai kerja pintar, kerja tuntas. Saat ini sih kita tahu bahwa kerja itu harus ada 4. Kerja keras suksesnya misalnya sampai 30%. Kerja pintar, double, 60% naik. Kerja tuntas, naik suksesnya tuh atau tingkat keberhasilannya tuh. Bisa ya 90% lah. Nah kerja ikhlas, nomor 4. Jadi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu hasilnya tidak sesuai harapan, kita tetap harus ikhlas. Dan kita harus terus berproses. Tantangannya saya menganggap tidak ada tantangan. Semua itu diperjuangkan karena operasional Bapak. Kalau saya babat alas aja, jadi saya create. Tantangan dalam operasional. Ibu ini larinya 120 km per jam, misalnya ya. Nah, kalau kita di operasional itu ada banyak hal yang harus diberesin. Kita suka telat tuh. Ibu udah buka cabang lagi, kita masih beresin yang cabang sebelumnya. Jadi kami bersyukur dipertemukan ibu yang punya idenya, ya saya bantu di operasionalnya. Pada saat bisnis yang bagaimana seseorang itu bisa expand ke bisnis lain yang ibu terapkan waktu itu di situasi bisnis yang seperti apa sehingga berani ekspansi? Ketika tahu kita sudah profit dan sistemnya sudah terbentuk. Secara umum begitu ya. Kita sudah punya sistem di satu tempat, di satu cabang pertama. Semua SOP, job desk, KPI segala macam sudah oke. Lalu kita memberanikan untuk buka atau menduplikat cabang kedua. Kalau kami awalnya nggak kayak gitu. Itu idealnya, teorinya. Tapi kalau kita enggak, peluang. Awal mula kita karena memang bukan orang bisnis. Kita juga nggak ngerti teori-teori bisnis. Jadi kita hanya melihat peluang saja waktu itu. Kita saat ini sudah mulai bisa membagi waktu ya. Karena struktur udah lebih banyak pendukungnya. Ada manajernya, ada HRD-nya, ada supervisornya, sehingga kita sudah bisa mendelegasikan beberapa tugas. Jadi sudah bisa lebih, ya bisa dibilang lebih santai. Kecuali ada opening cabang baru. Itu biasanya kita tongkrongin dulu tuh seminggu, 2 minggu, sampai malam-malam gitu. Tapi kan kalau kita memang kencan terus, kita nggak pernah berpisah. Kemana-mana tuh berdua terus, jarang kita berpisahnya tuh. Di mana ada saya pasti ada dia, di mana ada dia pasti ada saya. Saya mau ceritakan, kan banyak juga orang yang punya statement kurang oke gitu bisnis sama pasangan tuh. Tapi kita menjalaninya itu adalah the powerful of kerjasama dengan pasangan tuh amazing gitu hasilnya. Karena kita bisa kemana-mana tuh bersama.
itu malahan tidak ada keraguan gitu. Kalau kita memang sudah sejak awal ya, itu memang memutuskan bisnis bareng. Jadi ya kekuatan kebersamaan ini suami istri gitu ya, sehingga kita bisa benar-benar larinya itu yakin gitu. Bisa majunya itu oke. Kita sama-sama memutuskan. Jangan sampai ada yang memutuskan maju, ada yang memutuskan mundur gitu. Jadi karena bisnis bersama, jadi kita sama-sama memutuskan untuk maju. Oke, Teras Kuring Live Seafood ini, ya menu seafood itu, ya ini kita harus berbicara fakta bahwa tidak semuanya menunya itu menjadi yang konsumsi setiap hari. Ya kita tahu ya, walaupun live seafood, tapi kan udang, kepiting itu kan ya ada concern ke kolesterol misalnya ya. Jadi memang kita butuh inovasi lagi untuk menghadirkan menu-menu yang orang bisa makan harian. Makanya di sini kita ada catering prasmanan, nasi box, nasi goreng CI, ada menu ala carte yang untuk makan siang. Jadi emang kita lagi berjuang dulu untuk bisa menstabilkan yang ini karena kita udah punya 2 cabang ya. Next untuk live seafoodnya kita belum punya rencana gitu. Tapi saat ini kita sedang mengekspansi bisnis kami yang lainnya. Namanya Bakso Cirawang Manja. Nah, ini lagi viral nih. Kemarin hampir 2 juta views. Karena memang bakso Cirawang menghadirkan bakso yang berbeda. Kita lagi effort banget nih di digital marketingnya. Jadi kita lagi emang di Instagram, kita undang influencer-influencer untuk ya hampir setiap bulan ada influencer lah yang datang dan memang beberapa menjadi viral itu ya. Lalu untuk mendatangkan traffic juga kita berbayar ya, traffic berbayar ya. Jadi ada iklan gitu. Kita pakai iklan. Biar ini bisa dikenal terus, maksudnya bisa diingat terus gitu. Untuk customer-customer yang memang sudah pernah datang. Buat saya, kesuksesan itu milik semua orang. Semua orang berhak untuk sukses. Maka dari itu, layakkanlah diri kita untuk mendapatkannya. Gitu, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Keajaiban itu pasti akan datang di momen yang tepat. Ketika kita terus berjuang, terus melakukan yang terbaik. Dan itu pantas sih. mendapatkan. Ya, dan pantas. Ketika kita sudah pantas mendapatkannya, itu akan terjadi. Dan kalau saya itu yang paling sangat saya notice selama perjalanan saya itu tadi. Kerja keras, totalitas, itu benar-benar yang harga mati gitu. Jadi memang benar-benar ketika kita melakukan sesuatu atau semua usaha kita tuh harus totalitas. Jangan batasin diri. Kalau saya tuh nggak pernah ngebatasin diri gitu. Jadi benar-benar yang all out. Kalau kami itu selalu meyakini bahwa sukses itu pilihan, tidak serta-merta takdir. Ketika kita memilih untuk sukses, berarti kita pasti akan terus belajar, berproses, berjuang untuk bisa menuju kesuksesan itu. Jadi memang sukses itu pilihan. Untuk couplepreneur ya, pesannya bahwa kami berdua menjalani bisnis bersama dan terbukti sudah 14 tahun terus berjalan. Jadi sinergi antara kita suami istri itu lebih powerful untuk bisa menuju ke kesuksesan yang lebih besar. Saya Abe Making. Saya Ayu. Terima kasih. Salam. Beres, thank you Om.